Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula terkenalnya Utu Amut. Kali pertama terlihat keanehan atau keramat pada Kyai Utu Amut, terjadi pada akhir tahun 1971 di Kelayan, Banjarmasin di rumah seorang perempuan tua bergelar Ma Utu, dan disaksikan oleh Ma Utu sendiri. Pada saat Kyai Utu Amut sudah mau memakai pakaian, namun ia hanya mau memakai pakaian jika pakaian yang dipakainya berwarna kuning. Alkisah adalah perempuan tua yang bergelar Ma Utu ini, mempunyai penyakit yang sudah lama sekali dideritanya, yaitu penyakit abu pembesaran perut, atau tumor di perut. Sudah kesana kemari berobat, baik ke rumah sakit, dokter pengobatan modern, ataupun ke dukun kampung pengobatan tradisional, namun penyakitnya tak kunjung sembuh juga. Sedangkan untuk biaya berobat ke rumah sakit sudah tidak ukup lagi. Sampai pada suatu saat datanglah Ma Utu kepada seorang habib, untuk minta banyu tawar, meminta air yang diberi doa, bagi kesembuhan penyakitnya. Setelah sampai di rumah habib tersebut, Ma Utu menceritakan penyakit yang diderita Naya, dan minta tolong kepada sang habib untuk memberikan banyu tawar, air yang diberi doa, dan mendoakan bagi kesembuhan penyakitnya. Tak lama kemudian selesailah sang habib menawar banyu yang diminta Ma Utu, dan memberikan air tersebut kepadanya sambil berpesan, "Wahai Ma Utu, air ini nanti diminum 3 kali sehari, semoga penyakit sampian cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma Utu, aku berpesan kepadamu, nanti apabila sampian ada bertemu, atau melihat seseorang yang terlihat aneh atau tidak seperti kebiasaan orang banyak, maka ajaklah ke rumah dan beri makan dan minum serta pakaian dan peliharalah ia, serta minta doakan kepada untuk kesembuhan penyakit sampian. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan kepada sampian, semoga sampian bertemu dengan orang tersebut, dan penyakit sampian lekas sembuh." Ujar Habib menambahkan, sesampainya di rumah terpikir oleh Ma Utu untuk mencari orang yang disebutkan, dan diisyaratkan oleh Habib tadi, dan ia berusaha mencari orang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian saat duduk-duduk di teras rumahnya, Ma Utu melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya sambil mulutnya komat-kamit seperti ada yang dibacanya. Orang tersebut tidak memakai busana sedikitpun, namun kulit orang tersebut terlihat sangat bersih layaknya orang yang baru mandi. Demi melihat orang tersebut dengan cepat Ma Utu berdiri dari tempat duduknya, dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya sambil memanggil, "Utu, Utu." Panggilan orang hulu sungai kepada laki-laki yang tidak dikenalnya. "Tunggu aku," teriak Ma Utu sambil melambaikan tangannya. Mendengar ada yang memanggilnya, orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Ma Utu mengajak orang tersebut ke rumahnya, dan orang itu pun mau mengikuti ajakan Ma Utu. Setelah masuk, orang itu dianggapnya sebagai tamu, diberi makan, minum dan diberi kamar untuk istirahat. Namun anehnya orang itu mau menuruti apa-apa yang diperintahkan Ma Utu. Setelah seharian berada di rumah Ma Utu, orang yang bertelanjang itu diajak berbicara oleh Ma Utu. Namun orang tersebut sepertinya agak atau gagu atau tunarungu, kurang lancar dalam berbicara. Tetapi ia sangat paham dengan apa yang kita ucapkan kepadanya, dan kalau diberi pertanyaan kebanyakan dijawabnya hanya dengan anggukan, dan gelengan kepala atau senyum-senyum sambil tertawa-tawa. "Utu, aku menderita suatu penyakit yang sudah lama kuderita, yaitu penyakit abu atau tumor di perut. Perut setiap harinya bertambah besar, jadi aku minta tolong kepadamu bagaimana caranya supaya penyakitku ini sembuh," kata Ma Utu seraya memohon dengan sangat. Orang yang dihadapannya, yaitu Utu Amut, mendengarkan dengan seksama apa-apa yang dibicarakan oleh Ma Utu. "Apabila nanti penyakitku ini sembuh, maka engkau akan kuangkat menjadi saudaraku dunia akhirat, dan engkau akan kubelikan pakaian yang berwarna serba kuning.
Sambung Mautuh lagi. Mendengarkan perkataan Mautuh yang demikian, Utu Amut tersenyum sambil mengangguk-angguk tanda setuju. Kemudian Utu Amut mendekati Mautuh. Setelah berhadapan Utu Amut memejamkan matanya sambil berdoa untuk kesembuhan Mautuh. Setelah selesai berdoa Utu Amut mengambil nafas dalam-dalam, dan meniupkannya ke arah perut Mautuh. Hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai Utu Amut mengisyaratkan kepada Mautuh untuk tidur ke kamarnya. Dan Mautuh menuruti apa yang diisyaratkan oleh Utu Amut seraya berdoa, mudah-mudahan penyakitku ini segera sembuh. Seperti biasanya Mautuh bangun jam 4 subuh dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Betapa terkejutnya ia melihat keadaan perutnya, yang mana tadinya besar bagaikan orang yang sedang hamil tua, sekarang sudah kecil seperti sebelum ia menderita penyakit tumor, dan tidak merasakan lagi ada sakit ataupun rasa perih di perutnya, sebagaimana sebelumnya tak terasa. Tak terasa ia berucap, "Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, yang apabila ia menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah." Kemudian dia bergegas berwudu dan melanjutkan salat subuhnya dan diteruskan dengan doa. Setelah itu dia melakukan sujud syukur sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah Ta'ala, atas kesembuhannya yang telah diberikan Allah kepadanya, dan tak lupa pula ia berterima kasih kepada Utu Amut yang telah mendoakan kesembuhannya, sambil mendoakan Utu Amut agar Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Mautuh memberitahu kepada Utu Amut tentang kesembuhan penyakitnya sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadanya. Utu Amut hanya senyum-senyum sambil mengangguk-ngangguk, seraya ikut bergembira mendengar ucapan Mautuh. Setelah menyiapkan makanan ala kadarnya untuk Utu Amut, Mautuh pergi ke pasar untuk membelikan pakaian kuning untuk Utu Amut sebagaimana nazarnya. Sesampainya di pasar Mautuh menceritakan semua yang dialaminya ini kepada semua orang yang ditemuinya, terutama pedagang pakaian di mana ia akan membelikan pakaian itu. Mendengar penuturan Mautuh, pedagang kain tersebut tidak mau dibayari perihal kain yang ingin dibeli Mautuh. Pedagang tersebut menyedekahkan pakaian tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, penduduk kampung Kelayan itu mendengar kesembuhan Mautuh yang didoakan, dan ditiupi oleh Utu Amut yang menjadi tamu. Maka berdatanganlah sebahagian penduduk kampung ke rumah Mautuh, untuk minta doa atau minta hajatnya didoakan agar dikabulkan Allah Ta'ala kepada Utu Amut. Setiap harinya rumah Mautuh tidak pernah sepi dari para tamu yang datang, baik dari dalam maupun luar kampung. Kejadian ini berjalan lebih dari 2 bulan akhir tahun 1971. Begitu cepat berita tersebut terdengar sampai ke telinga keluarganya. Maka keluarganya akan menjenguk untuk memastikan, apakah benar Utu Amut yang diberitakan itu adalah keluarganya, sekaligus untuk menjemputnya pulang ke kampung halaman. Setelah mengadakan musyawarah keluarga, maka berangkatlah saudara tuanya yaitu Jaah dan cucunya Idup ke Kelayan, Banjarmasin, untuk memastikan berita tersebut. Sesampainya di kampung Kelayan mereka menuju rumah Mautuh, diantar oleh penduduk kampung yang tahu keberadaannya. Setelah bertemu dengan Utu Amut saudara dan cucunya bersalaman, sambil berpelukan karena rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah beberapa hari menginap di rumah Mautuh jauh minta izin untuk membawa Utu Amut ke kampungnya, dan tak lupa mengucapkan terima kasih, karena telah memelihara saudaranya Utu Amut dalam beberapa bulan terakhir. Mautuh pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas pertolongan Utu Amut dalam mendoakan kesembuhannya, serta mendoakan Utu Amut agar diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pulanglah Utu Amut bersama kakak dan cucunya, menumpang kapal motor Cinta Sempurna menuju desa Sungai Durait Babirik. Saat kepulangan inilah, hampir seluruh warga penduduk kampung Kelayan berduyun-duyun datang ke rumah Mautu, untuk melepas kepergian Utu Amut dengan melambaikan tangan, sambil berlinang air mata sebagian penduduk kampung. Terutama Mautu yang tak kuasa menahan tangisnya mengantarkan kepergian Utu Amut, dan keluarganya ketika mereka sudah menaiki kapal motor tersebut seraya berdoa, semoga kalian selamat sampai tujuan. Utu Amut dan keluarganya pun melambaikan tangan seraya berucap, selamat tinggal. Semoga kita bertemu kembali. Beberapa hari kemudian sampailah Utu Amut beserta keluarganya di rumahnya, desa Sungai Durait Babirik, yaitu sekitar awal tahun 1972. Dan sejak saat kedatangannya itu, Utu Amut tidak pernah lagi berjalan ataupun berkelana keluar kampungnya, sebagaimana kebiasaannya dahulu. Namun setiap harinya tidak henti-hentinya orang datang ke rumahnya, untuk minta doakan ataupun berbagai hajat lainnya baik dari sekitar kampungnya ataupun dari luar kampungnya, dan dari luar daerah Kalimantan Selatan seperti Palangkaraya, Sampit, Kapuas, Samarinda, Muara Teweh, dan daerah-daerah lainnya. Dan adalah keramat Utu Amut lainnya seperti demikian. 1. Saat Utu Amut dalam kandungan pernah ibunya menemui keanehan, yaitu pada saat ibunya berjalan ke rumah tetangga untuk suatu keperluan. Pada saat perjalanan pulang kembalinya ke rumah hujan turun dengan lebatnya, disertai angin sangat kencang, namun saat itu air hujan tidak mengenai tubuh ibunya sampai ibunya masuk ke rumah. Padahal jarak dari saat kehujanan sampai ke rumahnya sekitar 300 sampai 400 meter. 2. Pada saat disunat atau khitan ia tidak merasa sakit. Bahkan ketika selesai disunat ia langsung bermain air degen bermandi-mandian di sekitar rumahnya, yang terletak di tengah sawah. 3. Pada tahun 1965 ketika ia berjalan di sekitar kampung ia digigit ular di kaki kanannya, namun gigitan tersebut tidak membahayakannya. Hanya dengan mengobati disertai olesan kucur kinang, gigitan ular berbisa tersebut menjadi tawar dan baik kembali. Ular berbisa tersebut ditangkap dan dilepaskannya ke sungai. 4. Tersebut cerita pada masa penjajahan Belanda pada saat itu musim kemarau, ada sebuah mobil Belanda yang ingin lewat menyeberang di atas jembatan Sungai Durait, namun ketika baru sampai kurang lebih 2 meter di atas jembatan mesin mobil tersebut mati seketika dan tidak mau hidup. Setelah dicoba diperbaiki dan dihidupkan kembali, mobil tersebut tetap tidak mau hidup padahal mobil tersebut sepertinya tidak ada kerusakan. Kemudian ada salah seorang penumpang yang melihat ke bawah jembatan, ternyata ada seseorang yang sedang tidur dengan pulas, kemudian mereka memberitahu hal tersebut kepada teman yang lainnya. Jembatan ternyata yang tidur tersebut adalah Kai Utu Amut. Kemudian mereka mencoba membangunkannya, dan Kai Utu Amut pun bangun. Setelah itu mereka mencoba menghidupkan mesin mobil mereka lagi, dan ternyata dapat dihidupkan serta dapat melewati jembatan tersebut untuk meneruskan perjalanan. 5. Pedagang yang jika barang dagangannya diminta oleh Kai Utu Amut dikasihkan kepadanya, barang dagangannya akan cepat laku, sebaliknya barang dagangan yang dimintanya tidak diberi maka dagangannya hampir tidak mau laku. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.